M. Nurholis, Muhammad Nurholis ada, M. Zulfikar ada, dan Faiz ada. Baik para dewan juri, yang tidak ada itu Abdul Fikri dan Fili. Untuk Adan dan Dino dicoret 3 orang. Kemudian lomba Qarim dan Sari Tilawah. Yang pertama pasangan Rifa'ah dan Haifa. Warahmatullahi wabarakatuh. Masih pagi nih teh. Anak-anak jawab ya. Anak menjawab salam itu wajib ya. Coba, belum makan belum? Aduh, belum makan. Salah, nanti ada snack ya, ada makanan, ada apa cemilan ya. Tapi minta semangat ya, kan ini mau lomba ya, harus semangat. Kalau dengan semangat insya Allah menang ya. Coba sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari 2022 kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Tidak lupa juga kita syukur nikmat atas rezeki dan juga nikmat yang Allah berikan sehingga kita bisa berkumpul dalam rangka lomba merayakan hari ulang tahun Yayasan Rijal Haq Al-Malakut Indonesia yang ketiga. Sholawat beserta salam tidak lupa kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan tentunya kita sebagai umatnya mudah-mudahan mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada para ibu-ibu ya, para ibu-ibu koordinator yang sudah membawa pesertanya, anaknya untuk mengikuti lomba yang diadakan oleh Yayasan Rijal Haq Al-Malakut Indonesia dalam rangka ulang tahun yayasan yang ketiga. Adapun acara yang akan dilaksanakan yaitu pertama pembukaan insyaallah oleh saya sendiri, kemudian sambutan yang hari ini diwakilkan oleh Sekretaris Yayasan Rijal Haq Al-Malakut Indonesia Bapak Haji Jibran Mujahidin Al-Haq. Tidak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada para dewan juri, Bapak Haji Andi, Bapak Haji Agus, Bapak Haji Nanang Kosim, dan Bapak Ustadz Ujang yang sudah siap untuk memilih peserta dalam lomba-lomba ini. Itu saja mungkin acara kita buka dengan bacaan Bismillah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Berikutnya ada sambutan mewakili dari Yayasan Rijal Haq Al-Malakut Indonesia kepada Bapak Haji Jibran Mujahidin. Kami persilakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa kita berikan puji dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini dengan agenda acara yaitu perlombaan dalam rangka merayakan minat daripada Yayasan Rijal Haq Al-Malakut yang ketiga. Kemudian salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan alam dan besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang sudah memberikan sistem yang luar biasa dari cahaya yang gelap menuju cahaya yang terang. Alhamdulillah. Baik, Bapak Dewan Juri yang kami hormati, Bapak Kiai, Bapak Ustadz yang luar biasa yang dari kemarin sudah memberikan sebangsih tenaga dan pikiran di mana acara ini insyaallah akan berjalan dengan lancar sesuai dengan yang kita harapkan. Terima kasih banyak. Kemudian para ibu koordinator, terima kasih banyak juga sudah mengantarkan dari kami ke tempat ini dalam rangka untuk memeriahkan daripada lomba ini. Kemudian ada dari kami
terima kasih banyak sudah ikut serta dalam memeriahkan beberapa mata lomba ini dan tentunya untuk memeriahkan daripada minat Yayasan Hijabah Rumah Lomba Indonesia. Kami harapkan kepada adik-adik agar supaya bersemangat ya, jangan tegang. Ini bukan ajang penelitian, ini adalah ajang hiburan sekaligus untuk menambah daripada wawasan maupun mental adik-adik sendiri. Seperti itu. Kemudian harapan kami sebagai panitia lomba dalam rangka merayakan milad Yayasan Hijabah Rumah Lomba yang ketiga ini, yaitu bagaimana membangun generasi muda ke depan yang penuh dengan suasana dan nuansa Islami ya. Mudah-mudahan adik-adik kita ini akan menjadi calon-calon pemimpin khususnya di daerah masing-masing, dan tentunya harapan kami juga mudah-mudahan adik-adik kita ini bisa menjadi hafiz yang luar biasa ya. Mudah-mudahan adik-adik kita ini menjadi qori dan qari'ah, bila perlu bisa menjadi qori internasional ya insyaallah. Takbir. Semangat adik-adik, takbir. Sekali lagi takbir. Kemudian bisa menjadi muazzin di tiap-tiap masjid ke depannya ya. Insyaallah adik-adik kami yang ada di depan ini luar biasa, kelihatan sangat ganteng sekali. Kemudian adik-adik kami yang putri terlihat sangat cantik dengan dandanan yang luar biasa, dan ini juga menjadi penilaian buat para dua juri nanti. Jadi kami harapkan kepada para peserta daripada lomba ini untuk tetap semangat. Semangat adik-adik. Halo. Semangat. Sekali lagi jangan tegang ya. Oke, setuju? Jangan tegang, setuju? Ya harus happy. Jadi kalau tegang nanti kaku nanti. Harus relax, oke? Jadi harapan kami sebagai panitia di samping memberikan atau membuat daripada Yayasan Hijabah untuk milad yang ketiga ini menjadi lebih meriah, kami harapkan mudah-mudahan adik-adik kami menjadi generasi yang luar biasa. Takbir. Dan teman-teman masyarakat juga bahwa kami sebagai panitia akan melaksanakan milad di tanggal 2 Oktober nanti. Kami harapkan kepada adik-adik baik yang mendapatkan juara maupun yang buruk untuk hadir ya nanti pada tanggal 2. Jadi benar-benar kami harapkan untuk mengkoordinir adik-adik kami nanti. Baik, mungkin cuma itu sambutan yang dapat kami sampaikan. Terima kasih kepada khususnya kepada para tuan juri, kemudian kepada para panitia, terima kasih banyak atas dukungan moral, sumbangsi tenaga maupun pikiran sehingga acara pada pagi hari ini berjalan dengan lancar. Baik, kami atau saya pribadi mewakili panitia membuka daripada beberapa mata lomba pada hari ini. Dengan ini saya mewakili panitia menyatakan bahwa lomba pada hari ini tanggal 25 September resmi dibuka. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Baik, mungkin itu sambutan dari kami. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panggung ini, kalau waktunya 10 menit yang sudah diberikan, temanya belum selesai, mungkin nanti dewan juri ada penilaian lain ya. Diharapkan 10 menit pas. Jadi 10 menit itu sudah dengan wallahu muwaffiq ilal thoriq. Assalamualaikum ya. Itu saja mungkin ya para hadirin, para koordinator juga para peserta. Untuk mempersingkat waktu kita mulai untuk peserta pertama sesuai dengan urutan yang sudah kami buat. Untuk penampilan pertama lomba ceramah kita panggilkan Adinda Raska, anak umur 10 tahun, koordinatornya Ibu Neneng Nurwiyati. Kepada Raska kami persilakan. Sebelumnya Pak Guru mungkin perlu saya sampaikan ini mengenai aspek penilaiannya kepada penilaian ceramah. Ini aspek penilaiannya mungkin perlu saya sampaikan. Oh iya. Pahami. Oh ya, mohon maaf para hadirin. Adapun aspek penilaian yang akan dijadikan
kriteria juri dalam menilai peserta. Yang pertama adalah kesesuaian isi dan tema. Kemudian kedua, kelancaran dalam berbicara. Kemudian yang ketiga, ekspresi, jadi tidak kaku gitu ya, ada ekspresinya, ada gaya dan lain sebagainya. Dan terakhir adalah ketepatan bahasa. Ya, bahasanya Sunda atau Indonesia, mungkin nanti Dewan Juri yang akan memberikan plusnya gitu ya. Itu saja mungkin ya, adik-adik. Sekali lagi, pilihan tema, kelancaran bicara, ekspresi, dan ketepatan bahasa. Itu saja ya yang perlu diketahui oleh peserta. Baik, sekali lagi kepada saudara Adinda Aska, persilakan untuk naik ke atas panggung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi afdala bani Adam bil ilmi fi sa'iril alam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad khairil anam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Dewan Juri Memikat Hati, semoga memberi nilai yang tinggi. Allahu Akbar. Hormati ustaz dan ustazah yang tak pernah menyerah, memberi ilmu terus meneruskan tentang Allah, dan tak lupa teman-teman yang berbahagia. Segala puji hanya milik Allah yang Maha Tinggi, yang meninggikan derajat ilmu dan budi pekerti. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita yang sama-sama kita cintai, yakni Habibana wa Nabiyana wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita selalu mendapatkan syafaatnya di yaumul kiamat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan kali ini saya akan belajar menyampaikan tausiah yang berjudul adab kepada kedua orang tua atau birrul walidain. Hadirin yang berbahagia, siapakah yang mau masuk surga? Mau? Jika mau, maka hendaklah berbuat baik kepada kedua orang tua, karena berbuat baik kepada kedua orang tua wajib hukumnya. Tak peduli orang tua kita siapa, bagaimana pekerjaannya, dan kehidupan sehari-harinya. Pernahkah terbayang dalam benak kita bagaimana ibu mengandung kita selama 9 bulan dan melahirkan kita dengan mengorbankan nyawanya? Tak sampai di situ, kita pun disusui selama 2 tahun. Pernahkah terbayang dalam benak kita bagaimana keluh kesahnya seorang ayah yang bekerja dari pagi sampai petang, banting tulang dengan tetesan keringatnya demi menghidupi kita? Bahkan Allah menegaskan dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 23 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma wa la tanharhuma wa
billahi min zalik. Ingatlah bahwa keridhaan Allah ada pada keridhaan kedua orang tua, dan kemurkaan Allah ada pada murka orang tua. Hadis riwayat Tirmizi. Dan janganlah sampai kita menyakiti kedua orang tua sehingga membuat mereka meneteskan air mata karena kesalahan kita. Tetapi buatlah mereka meneteskan air mata karena bangga, bahagia, bersyukur mempunyai anak yang soleh dan berbakti. Pada suatu hari, kisah sahabat Rasul datang kepada Rasulullah dan bertanya, "Ya Rasul, siapa yang harus kita hormati di muka bumi ini?" Rasulullah menjawab, "Ibumu." Lalu siapa lagi ya Rasul? "Ibumu." Lalu siapa lagi ya Rasul? "Ibumu." Lalu siapa lagi ya Rasulullah? "Ayahmu." 3 kali Rasulullah menyebut ibumu, lalu ayahmu. Masihkah kita berani menyakiti mereka? Na'udzubillahi min dzalik. Hadirin yang berbahagia, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita anak yang soleh dan soleha, mempunyai adab yang baik kepada kedua orang tua, selalu berkata yang baik dan sopan, bersyukur dengan keberadaan kedua orang tua, mentaati perintah kedua orang tua selama tidak keluar dari ajaran Islam, mengasihi dan mendoakan, dan semoga kita selalu bisa mengangkat derajat kedua orang tua di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman, mari kita sama-sama untuk berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi ghfirli dunubi wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah aku dan dosa kedua orang tuaku. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku semasa aku kecil. Sungguh luar biasa pengorbanan kedua orang tua untuk anak, dan sungguh indah dan bijaksana anak yang mampu membalas budi kedua orang tua. Dalam hadis riwayat Bukhari dijelaskan, "Ma barra walidayhi tubalahu wa zadallahu fi umri." Artinya, barang siapa yang berbuat kebajikan kepada ibu bapaknya, maka beruntunglah ia dan Allah akan memperpanjang usianya. Hujan turun, bumi basah, udara sejuk, rasa bersih, ibu mengandung dengan susah, balaslah dengan cinta kasih, mawar mekar dan berkah, bagus dipandang warnanya merah, lelah ayah mencari nafkah, doakan agar rezekinya berkah. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sungguh mengharukan ya tema yang disampaikan, yaitu tentang orang tua. Mohon maaf sebelumnya nanti masing-masing lengkap ya, ibu bapak masih ada ya. Bila bersyukuri bahwa kalian kamu tadi membawakan tema tentang orang tua, mudah-mudahan kamu bisa menjaganya dan bisa membahagiakannya ya. Oke, terima kasih. Alhamdulillah beserta لا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. Dan Allah menjelaskan 5 sifat orang yang mendustakan agama, yaitu 1. Orang yang menghadik anak yatim, 2. Orang yang tidak menganjurkan memberi makan kepada orang miskin, 3. Orang yang melalaikan sholat, 4. Orang yang mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga Yayasan Khadijah Al-Haq Al-Malakut semakin maju. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Pergi berkemah, tunggu berpadang. Jalan dari pekalongan,
Kalau ceramah nggak usah panjang-panjang sebab perut sudah keroncongan. Mantap. Allahu Akbar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Temanya lupa karena mikirin perutnya yang keron. Ya maklum dan agak. Terima kasih Ananda Syakira Kasanova yang sudah memberikan sedikit tausiahnya ya. Mudah-mudahan lebih banyak belajar lagi, lebih banyak menghafal lagi supaya nanti tampil berikutnya bisa di luar. Ya, tahu ya. Waktu para hadirin juga dewan juri. Waktu Apriliani dengan tema sholat dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah atas segala nikmatnya yang telah diberikan kepada kita semua. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu beserta saudara-saudari yang dirahmati Allah. Untuk itu marilah kita sholat tepat pada waktunya. Jangan ditunda-tunda dan jangan melalaikannya apalagi meninggalkannya. Agar kelak di kemudian hari kita menjadi anak yang soleh dan soleha, anak yang berbakti kepada orang tua, menjadi hamba Allah yang sebenar-benarnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Semoga dalam semangat jatuh melayang selaras meski ilmu setinggi tegak tidak sembahyang apa benarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nantinya bukan perhitungan lagi, lebih dangdut ini ya. Karena tema yang disampaikannya belum sampai kena ya. Hanya yang kenanya tadi aja di pantun terakhir ya. Percuma kalau tidak sholat katanya apa? Terus ya? Oh bukan. Rupiah Apriliani berumur 8 tahun. Ya terima kasih Adek. Mau tampil lagi ya? Mau ngapalin lagi nanti ke depan. Ya baik terima kasih Adek juga Rupiah ya. Terus pengkolan dan lain sebagainya. Siapa Bu? Bapak Yeyen. Bapak Yeyen kan? Aman hadir nggak di sini? Tidak. Oh maksudnya koordinatornya. Oh itu orang ayahnya. Oh putra dari Bapak Yeyen. Nama bapaknya Yeyen ya. Aduh terima kasih Pak sudah memberi support kepada anaknya Pak. Doakan mudah-mudahan lancar Pak ya membawakan ilmunya. Adita kelas 11 berarti kelas 5 SD ya. Kelas 5 SD tadi kelas 1 kemudian Rasa kelas berapa tadi? Kelas 4 satu lagi kemudian kelas 5 ya. 1 4 5 5 ya. Nah persaingannya cukup ketat ya. Baik, tema yang akan disampaikannya tentang kejujuran ya. Baik para dewan juri beserta para hadirin, tema yang akan dibawakan oleh Dinda Siti Jara adalah tentang kejujuran. Kepada Dinda dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Amma ba'd.
Marilah kita bersama-sama memanjatkan rasa puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena berkat dan karunia-Nya, kita semua dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat di hari yang penuh rahmat ini. Dan tidak lupa kita haturkan salam kepada Rasulullah SAW beserta sahabat dan keluarganya yang telah menjadi tauladan yang terbaik untuk umat Islam. Terima kasih saya ucapkan kepada Dewan Juri dan teman-teman yang telah hadir dalam pertemuan ini. Teman-teman yang berbahagia, berbicara mengenai kejujuran. Apakah kejujuran itu? Kejujuran merupakan tanda bukti yang menentukan kadar keimanan dalam harga diri seseorang. Kejujuran pula yang menjadi nilai harga diri kita. Seseorang akan menghargai dan menghormati kita ketika kita melakukan sebuah kejujuran. Dan sebaliknya, seseorang akan merendahkan bahkan menghina kita ketika kita mencontoh nilai-nilai kejujuran. Karena ketidakjujuran merupakan tanda orang yang munafik. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW. Ayatul munafiki salasun, idza hadasa kadaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tu'mina khana. Artinya, tanda orang yang munafik itu ada tiga. Dusta dalam perkataan, mengkhianati janji jika membuat janji, dan khianat kepada amanah. Teman-teman yang berbahagia, orang yang mengaku-ngaku dirinya mukmin ialah orang yang pasti memiliki perilaku jujur. Jikalau tidak jujur, berarti keimanannya perlu disangsikan. Orang semacam itu adalah orang yang rasa keimanannya sedang dihinggapi sebuah penyakit yang dinamakan munafik. Teman-teman yang berbahagia, sebagaimana kita ketahui bahwa orang yang munafik itu adalah orang yang bermuka dua, yang berbicaranya iya di luar, namun di dalam tidak. Teringat sebuah kisah, atau lebih tepatnya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitabnya Al-Muwatta yang menceritakan seorang sahabat yang tengah mengajukan beberapa pertanyaan kepada Rasulullah SAW. Apakah mungkin orang mukmin itu pelit? Tanya sahabat. Kemudian Rasul menjawab, mungkin saja. Kemudian dia bertanya lagi, apakah mungkin orang mukmin itu berbohong? Dan Rasul menjawab, mungkin saja. Dan yang terakhir sahabat tersebut bertanya lagi, apakah mungkin orang mukmin itu pengecut? Dan dengan tegas Rasul menjawab, tidak. Teman-teman yang berbahagia, pelajaran apa yang kita bisa petik dari hadis tersebut? Sangatlah jelas bahwa hadis tersebut secara langsung ataupun tidak langsung telah mengajarkan kita untuk tidak berbohong dalam semua bidang. Maksudnya, di semua lini kehidupan haruslah ditanamkan benih kejujuran. Mulai dari hal kecil saat kita lagi makan di kantin sekolah. Kita harus jujur. Kita ambil ini, itu, dan membayar sesuai harga yang telah ditentukan. Jangan berbohong. Jika kita tidak jujur dalam hal yang sepele, seperti demikian dapat dipastikan ketika kita memegang sebuah kekuasaan yang menyilaukan mata. Kita akan menggunakan kekuasaan tersebut dengan semau kita. Dan itulah yang terjadi di negara kita yang tak ada habis-habisnya masalah korupsi yang diakibatkan karena ketidakjujuran oknum-oknum tertentu dalam mengendalikan kekuasaannya. Teman-teman yang berbahagia, sebagaimana tentang kejujuran itu ada di dalam hadis Al-Quran. Seperti di dalam surat Al-Imran ayat 119, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha
artinya, wahai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan bersamalah dengan orang-orang jujur. Teman-teman yang berbahagia, kejujuran merupakan tiang agama, sendi akhlak, dan pokok rasa kemanusiaan manusia. Manusia tanpa kejujuran, agama akan roboh, akhlak tidak akan pernah sempurna, dan seorang manusia tidak akan pernah hidup sempurna tanpa kejujuran. Disinilah pentingnya sebuah kejujuran di berbagai bidang-bidang kehidupan. Teman-teman yang berbahagia, Rasulullah SAW telah bersabda, tetap berpegang eratlah dalam kejujuran, walau kamu seakan-akan melihat kehancuran dalam berpegang teguh pada kejujuran. Tapi yakinlah di dalam kejujuran pasti ada keselamatan. Hadis riwayat Abu Dawud. Wa qad yurijul syaifi bur'un wala bur'un liman jaro khalisan. Jikalau pedang melukai tubuh, masih ada harapan sembuh. Tetapi kalau pedang melukai hati, kemana obat akan dicari? Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dinda Siti Jatra yang sudah membawakan isi ceramahnya tentang kejujuran. Bapak sebagai orang tuanya bangga Pak ya melihat anaknya tampil begitu bagus ya, sehingga dia bisa menampilkan yang terbaik, dan materi yang dibawakannya juga sungguh menyentuh untuk para pemimpin yang ada di atas sana Pak ya, karena bahaya laten namanya korupsi tidak akan lepas ya kayaknya. Adik sebentar ya, kok punya pikiran membahas tentang korupsi ya? Apa adik mau jadi calon politik? Tidak, oh hanya penceramah aja ya, yang bisa menyindir-nyindir para pemimpin yang korupsi gitu aja ya. Oh gitu ya, lebih bagus begitu mengingatkan ya, daripada masuk ke politik nanti takutnya ikut korupsi ya. Baik para hadirin juga para dewan juri di penampilan terakhir ya, untuk itu kepada para dewan juri dipersilakan untuk berundi untuk menentukan. Kemudian para koordinator dan para hadirin, dari setiap lomba kita akan ambil 2 pemenang dan juara 2. Apakah Pak Jadi langsung diumumkan atau enggak? Ya. Baik. Sambil menunggu dewan juri menentukan hasil dari perlombaan ini, kita lanjut ke acara lomba berikutnya ya, di mana lomba yang akan dilaksanakan pada lomba berikutnya yaitu lomba azan dan lomba qori plus sari tilawah. Namun sebelum lomba dimulai akan saya absen dulu untuk mengecek kehadiran dari peserta yang akan mengikuti lomba. Untuk lomba azan, Hafiz, ada Hafiz, diacungkan tangannya ya ke atas. Kemudian Iskandar, ada. Kemudian